Nama saya Rani, Pranatal Laboratorium Pendidikan di BPPP MPV Seni dan Budaya. Dan saya sangat mengapresiasi ya pelatihan seperti ini karena bisa meningkatkan kemampuan kita, terutama saya sendiri, mengenai mesin laser. Dan pelatihan yang saya dapat kali ini sungguh menyenangkan dan kita bisa memahami peralatan yang ada itu. Laser yang baru ini ternyata mudah dipahami. Ini saya mencoba dengan alat yang super mahir ini, terukur, ukurannya bisa tepat, bisa bagus, banyak luar biasa lah intinya, bagus, bisa mencoba dengan maksimal, dan mudah-mudahan kelanjutannya bisa melakukan dengan baik. Jadi nggak perlu kayak gitu. Ini numpang biasa bisa jadi kan di kayak alkohol gitu. Dulu kan ini aja. Oke. No, kondisi. Tanam dari kondisi. Misalnya Halo Zekers, oke, hari ini kita akan melakukan training di daerah Ngaglik, lebih tepatnya di Balai Besar Penjamin Mutu Vokasional untuk Seni dan Budaya. Di sini kita akan melakukan pemasangan dan perakitan dan training juga untuk mesin. Yang pertama 6040 dengan Ruida controller, yang kedua itu CO2 marking. Mau tahu gimana selengkapnya? Mari kita langsung saja. Let's go. Ya, naik tingginya, karena nanti kalau misalnya bapak pakai bahan yang tebal apa itu beda kayak gitu, maksudnya dari ketinggiannya kayak gitu diatur lagi. Tapi kalau misalnya nanti untuk kayu dia nggak bisa yang tebel-tebel ya pak. Memang nggak bisa, soalnya ini sebenarnya peruntukannya itu untuk non metal ya, untuk kayu, tapi kayak triplek tipis atau MDF kayak itu. Kalau misalnya untuk kayu-kayu yang tebel dia nggak mampu soalnya. Ini tuh motong ya mas? Apa? Kadang untuk grafir, ya kalau misalnya untuk yang tipis 2 mili, 3 mili kayak gitu masih bisa, tapi tetap harus dicoba kayak gitu. Soalnya ini kebanyakan peruntukannya buat akrilik. Oh, akrilik. Soalnya kalau misalnya untuk kayu-kayu kayak gitu tetap pakai bisa buat cutting. Cuman tapi nggak bisa tebel banget karena kan serat kayu kan bermacam-macam. Habis itu terus juga misalnya kalau misalnya emang khusus buat kayu kan mending CNC router aja kayak gitu. Terus ini cuman buat grafir, buat namain tulisan ya kayak gitu. Jadi untuk ini membakar aja. Iya, untuk memberikan label apa-apa kayak gitu masih bisa. Tapi kalau saran saya kalau untuk pemotongan atau mungkin itu mending pakai jigsaw apa pakai CNC router kayak gitu. Kalau dari mesinnya, kalau yang perlu diperhatikan itu yang pertama airnya itu dia sebenarnya nggak boleh pakai air. Ini kemarin pakai air apa? Sebenarnya jangan pakai air keran, nanti sebaiknya diganti karena air keran kan lama-lama jadi lumut apa bergerak kayak gitu. Ya paling nggak pakai air isi ulang atau liminar galon, pokoknya air yang minum kayak gitu ya.
Jadi alangkah baiknya nanti diganti aja nggak apa-apa kayak gitu, atau nanti mau diganti sekalian nggak apa-apa. Terus airnya itu diperhatikan nanti pada saat pengerjaan itu nggak boleh lebih dari 35 derajat, karena itu bisa mengaruhi dari si tabungnya kayak gitu kan. 35 Derajat dari mana ukurnya? Bisa pakai termo itu, pakai suhu, atau mungkin dirasain pakai tangan. Dinginnya toh? Panasnya. Panasnya, Jadi, panasnya toh? kan iya panasnya air kan. Ini tabung nanti menembakkan laser kayak gini Pak. Sorry, push. Nah itu, ini kan ada merahnya tadi. Saya tadi. Tuh. Misalnya kan dia pengerjaan nih, kan dia nyala terus nih. Contoh. Nah, itu kan berarti kan suhu airnya kan dia jalan ke sini kan. Nah, itu dijaga nggak boleh sampai 35 derajat kayak gitu. Iya, kalau misalnya mungkin udah ngerasa 2 jam pekerjaan kayak gitu, diberhentikan dulu aja, dilihat airnya hangat apa enggak. Soalnya itu bisa mempengaruhi dari kekuatan si tabungnya, kayak gitu. Jadi bikin lemah apa kayak gitu. Makanya tadi ada disarankan pakai sealer itu. Sealer kita nggak usah worry buat mikirin air, karena kan dia selalu dingin. Ya kayak gitu. Misalnya ke sana, taruhlah di sini apa namanya si laben kertas atau double tip nggak apa-apa, ke depan, terus bapaknya pencet push. Nah itu. Oh iya. Jadi kan tembakannya dari tabung itu dipantulan ke sini, dari tabung sana pantulan ke sini, kemudian ke belakang lagi, terus push lagi. Nah pastikan titik itu dari depan sama belakang itu udah satu titik. Itu dari mirror 1 ke mirror 2 kayak gitu. Nah untuk mengatur misalnya dia ternyata 2 titik, itu yang diatur mirror 1, kayak angle terminal tuh diatur gitu loh Pak, biar titiknya sama kayak gitu. Dia bisa berubah tergantung dari nanti pemakaian, kan getaran mesin kayak gitu. Tapi ada juga yang sama sekali nggak berubah, jadi tergantung dari mesinnya kayak gitu. Mana yang mau digrafir, mana yang mau di-cutting. Nah ini misalnya tulisannya ini kita mau grafir, Bapak tinggal kasih warnanya terserah. Terus tinggal di dalam sini apa namanya, diklik 2 kali yang warna biru, kan ini ada warna hitam sama warna biru. Di sini, nah ini warna biru tinggal klik 2 kali, kemudian processing modenya diganti. Kita mau cut apa mau scan, kayak gitu. Kalau scan itu grafir, gitu. Kemudian nanti diatur ini speednya. Kalau speed untuk grafir itu dari 100 sampai 250. Nah, kecepatannya kayak gitu. Untuk power tergantung dari kedalaman yang Bapak mau inginkan hasilnya kayak gitu. Kemudian kemudian untuk cutting kita juga klik 2 kali di sini, processing modenya ditaruh cut. Nah ini mencoba yang untuk grafir dulu. Ya, ini nanti grafir sama cutting bisa. Cuma saya jelasin di sini loh, di softwarenya kayak gitu. Terus kalau mau grafir sama cutting itu posisinya dia grafir dulu. Kalau contohnya di sini, ini kan scan dulu baru cutting, ada tulisannya. Nah kalau misalnya dia terbalik, tinggal ditarik ke bawah, salah satu. Gitu. Untuk proses modelnya dia nanti urut dari atas sampai bawah. Sudah selesai di sini, kita bisa langsung start dari sini, atau kita transfer dulu ke sini. Kalau transfer, kita tinggal download aja. Misalnya dinamain 123. Tadi saya udah masukin yang sebelumnya. Kemudian kita oke. File download sukses. Kemudian tinggal masuk ke mesin. Tinggal pencet file. Dan di sini ada 2. Ini yang tadi saya masukin, ini yang barusan. Gitu. Di sini ada tampilan. Di sini emang mirror. Nanti tapi hasilnya mirror. Kalau di sini tampilannya nggak mirror, ya. Jadi di sana ada mirror. Berarti sini harus kebalik ya. Misalnya kalau udah ini, kita tinggal enter. Di sini ada tulisannya yang warna biru, speednya 200, powernya 18. Kemudian yang untuk cutting, di sini yang warna hitam,
speednya 5, powernya 40. Kalau semakin tebal bahan, speednya semakin lambat. Dia mainnya speednya dari 5 sampai 8. Gitu. Terus kalau misalnya dipastikan yang di sini mau dicek dulu, Bapak bisa di sini preview. Ini buat simulasi. Terus simulasi. Nah, dia gerak ini. Oh, gini ya, Iya. Kayak printer tuh ya. Terus kalau udah selesai dia baru cutting. Terus posisinya mau ngerjain di sini. Iya. Origin, kemudian frame. Frame itu buat ngasih tahu tadi areanya. Ini nanti saya gedein nggak apa-apa. Oh ya, terima kasih. Nama saya FX Supriyono, Widyaswara Kriya Kayu di BBPP MPP Seni dan Budaya. Ya, terima kasih luar biasa. Jadi kami mendapatkan ilmu dengan teknik CNC laser dan cutting tadi ya. Ada untuk potong, ada buat routernya juga ada. Terima kasih banget atas bantuannya ini. Semoga kami dan teman-teman akan bisa mempelajari kedepannya lagi khusus untuk guru-guru nanti. Kalau secara umum nggak begitu Mas, jadi hanya kalau udah ada desainnya, ada konsepnya, tinggal masukkan ke CNC ini sudah langsung jalan. Oh ya, terima kasih. Nanti kami akan implementasikan kepada peserta kita di sini melalui bentuk-bentuk produk, misalnya nakas, meja, maupun kursi dan sebagainya. Yes, jadi contoh ornamennya atau untuk apa atau namanya dan sebagainya. Ya untuk merasa pernah desainnya dulu, mematangkan desainnya mau yang buat apa, nanti baru diaplikasikan ke CNC yang terbaru ini. Ini namanya mesin CO2 marking. Itu kegunaannya itu untuk marking aja, tidak bisa buat motong. Ya kayak buat namain di non metal, kayak di kayu, apa di kulit, atau mungkin beberapa plastik ada yang bisa. Soalnya kalau plastik kan tingkat lelehnya kan rendah banget. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk dari percobaan di bahan-bahan itu nanti kita tetap harus try in error dari customernya sendiri. Kemudian kalau untuk mesinnya sendiri, untuk dari masukin desainnya bisa menggunakan Corel juga bisa, langsung dari softwarenya juga bisa, untuk cuman nama aja atau apa itu juga bisa. Cuman kalau misalnya nanti yang agak ribet lagi itu nanti dari Corelnya kayak gitu. Corel nanti diekspor aja ke bentuk DXF kayak gitu. Asal nanti di Corelnya itu garisnya jangan yang double-double. Jadi kayak cuma desain sketch aja biasa kayak gitu, desain kosong yang nggak perlu diwarnain dan lain-lain. Nanti baru di sini dipilih mana yang mau digrafirnya, mana yang cuma tulisannya aja kayak gitu, atau mungkin mau outline tapi outline-nya nggak cuma garis doang, kayak agak tebel gitu loh Pak. Ya kayak gitu, berarti
misalnya kalau lingkaran berarti lingkarannya ada 2. Jadi biar ada outline-nya, kelihatan garisnya. Walaupun nanti tipis nggak masalah, tapi dia kelihatan isi lah kayak gitu. Terus kalau softwarenya nanti pakai Escape. Escape itu bawaan dari mesinnya. Dari maintenance atau perawatannya paling dari lensa aja. Dari lensa di sini kan ada lensa. Nah kayak gitu di dalam sini itu paling kalau misalnya dari penggunaan atau debu kayak gitu itu bisa dibersihkan menggunakan kain yang khusus buat kacamata itu loh Pak, yang nggak ngerusak lensa kayak gitu. Jadi itu paling dia maintenance-nya cuman karena debu aja kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya dari mesin bekerjanya itu sehari bisa 8 jam, cuman dia 4 jam sekali, itu istirahat 1 jam kayak gitu. Jadi kayak tetap jangan dipaksakan tidur 1 hari full kayak gitu, jangan. Kecuali kalau untuk dipakai pemanasan bisa ya. Gimana Pak? Kalau tidak dipakai misalkan karena Dipanasi tok. Itu juga bisa, nggak masalah gitu. akurasinya semakin karena kalau Iya. tidak selalu dipanasi itu kan Ya paling dalam 1 minggu dipakai sekali juga nggak masalah Pak, kalau misalnya nggak dipakai, atau mungkin 2 minggu sekali lah dipakai aja nggak masalah kayak gitu. Jadi tetap dia harus, walaupun ini mesinnya bisa bekerja terus, tapi namanya mesin kan tetap harus butuh istirahat Pak kayak gitu. Soalnya beberapa customer ada yang bilang ini bisa 24 jam apa enggak, orang kalau naik motor 24 jam aja tetap jebol. Iya kayak gitu, mungkin tuh harus dipahamkan aja. kalau 4 jam ya terlalu itu ya, kecuali continue ya. Artinya kalau Maksudnya 4 jam itu 4 jam terus loh, seret kayak gitu. Cuman kalau misalnya Bapak jarang-jarang, misalnya ini selesai dipakai terus mesinnya diem apa dimatiin kayak gitu, itu nggak masalah. Kalau misalnya setiap hari kayak gitu, nggak, dalam artian saya tuh 4 jam itu tapi seret kayak gitu. kalau itu kalau itu continue dilakukan kan berarti misalkan ordernya terus ya. Ordernya kan terus berarti kan harus berhenti. Iya tetap harus istirahat, Kecuali berhenti kalau dulu. kita hanya partikel aja, hanya Iya itu nggak masalah. Waktu next time nggak Jadi misalnya seminggu cuman sejam, dalam 1 hari cuma sejam, besok dipakai lagi, besok pakai lagi, itu nggak masalah. Kalau listriknya Mas, Dia sekitar 600 sampai 700-an lah, nggak sampai 1000, dia nggak. Tergantung, misalnya Bapak cuma pakai power kecil, ya wattnya dia kecil. Jadi kayak sesuai dengan tingkat power yang digunakan kayak gitu. Ya kan di belakang sini kan ada ini tombol, kalau colokannya biasa. Colokannya bisa. Kalau misalnya mau menghidupin yang power supply dulu, MCB-nya naik dulu. Ya. Terus ini emergency power switch diputar. Terus baru ini mainboard, galvo. Oh, ya boleh, Pak. iya nanti dibuatnya manual, nah orang nanti jenengan enggak. Yang ngatur parameter itu kita ke sistem parameter. Kemudian kita lanjut, ini general itu dibiarin aja. Kita di sini cuma ngatur workspace. Workspace-nya di situ kan ini kita Ngeprint itu ya. ini kayak kalibrasi mesin dulu. Diatur di sini kayak gitu. Workspace-nya. Ini kan kita menggunakan lensa 20. Nah, kita untuk left bottom cornernya untuk X sama Y kita tulis min 100, Y-nya min 100. Iya, karena biar sama. Kemudian untuk size mesinnya atau untuk area kecilnya kita taruhlah dimensinya 20 cm, berarti kan 200. Gitu. Ya, jadi kalau ini masih ini ya Kak, X-nya 100 ini. Jadi kalau misalnya ya. masih baru banget biasanya tulisannya di sini 50. Oh gitu. Ya, jadi kita harus atur dulu. Jadi misalkan di situ ada 25 70. Berarti harus kita Atur sesuai dengan lensa yang digunakan. jadi kita kembali lagi ya. Kalau yang X kan min ya, yang min kan itu berarti Iya. harus sampai sama ya. Ya, disamain seperti ini untuk settingannya kayak gitu. Harus sama. Terus kemudian yang ya boleh. Settingannya gitu. Ya. Ya. Kemudian yang show workspace, circle, show center ini dicentang semua aja nggak apa-apa. Oh ya. Sudah semua. Jadi harus ya kalau nggak dicentang Mas, bisa kalau nggak dicentang Dia nggak muncul yang lingkaran area kerjanya ini. ya. Jadi harus tiga show workspace, Dicentang circle semua sama ini. Ya. center
harus tercentang semuanya, Iya. baru bisa aktif ya. Nyentangnya di kolom itu. Gimana, Pak? Nyentangnya di kolom. Ini nyentangnya kayak nyentang biasa aja. Ya, di kolom tuh. Ya. Terus kalau udah oke. Kalau sudah, kemudian oke. Ya. Ya, yes. Oke, ya. Kemudian ini di blok. Habis itu Bapak bisa pencet di sini red untuk melihat areanya, atau Bapak pencet F1. Ya. Ya kayak gitu. Iya, karena sebenarnya dia jalan-jalan. Ya. Kemudian kalau udah Bapak keluarin, baru Bapak bisa pencet F2 atau bisa pencet di sini mark atau di sini F2. Jadi dia lebih cepat dari mesin CO tadi. Ya, kayak gitu. Udah selesai itu ya. Ini udah selesai kayak gitu. Terus kita bisa lihat. Ini kalau blok ya. Ini Ya. kalau blok ya. Nah, red point yang merah tadi itu fungsinya buat nyeting yang ini. Jadi biasanya kalau softwarenya masih baru, itu dia geser kayak gini posisinya. Jadi pointernya itu nggak pas sama hasilnya kayak gitu. Nah, kita harus menyesuaikan yang di red pointer tadi kayak gitu. Cuman kalau ini kan udah disesuaikan. Nah, kemudian pengaruhnya kalau misalnya tingkat kerapatan yang kita gedekan, maksudnya lebih besar, direnggang, hasilnya juga beda pasti. Ya, saya Dwi Yunanto, Widya Iswara, Balai Besar Penjaminan Mutu Vokasi Seni Budaya Yogyakarta. Ya, Balai Penjamin Mutu ini adalah merupakan UPT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, yang tujuan kita adalah melatih, mendidik, mengajar kepada guru-guru seluruh Indonesia untuk kelompok guru seni dan budaya. Itu. Dan salah satunya guru yang kita ajar adalah guru kriya kulit, ya kulit dan imitasi. Kami berharap nantinya mesin ini nantinya kalau bisa digunakan, kami berharap ini nanti bisa dioperasionalkan. Karena kebetulan beberapa teman-teman di sekolah ini sudah ada inisiasi membeli dengan yang model handmade. Jadi apa namanya, yang modelnya kecil, mesinnya mesin kecil kan gitu. Ya nggak besar seperti ini. Ya itu di sekolah-sekolah. Ya mungkin karena berkaitan dengan apa? Dengan harga ya, sehingga kami memahami seperti itu. Tetapi dengan kita yang lebih kita punya yang besar ini ya semata-mata ya jadi nanti bisa alih transformasi, bisa alih pengetahuan kepada teman-teman guru peserta diklat yang ada di Balai Besar. Nama saya Rani, Pranata Laboratorium Pendidikan di BPPP MPV Seni dan Budaya. Dan kali ini tadi saya bersama tim dari Studio Kulit sudah mengikuti pelatihan mesin laser yang diadakan oleh tim teknisi dari Zaiku. Dan saya sangat mengapresiasi ya pelatihan seperti ini karena bisa meningkatkan kemampuan kita, terutama saya sendiri, mengenai mesin laser. Dan pelatihan yang saya dapat kali ini sungguh menyenangkan dan kita bisa memahami peralatan yang ada itu. Laser yang baru ini ternyata mudah dipahami dan semoga aja bisa menunjang keterampilan saya sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan di BPPP MPV Seni dan Budaya. Ya, tadi udah sempat nyoba sih
sudah lumayan bisa, walaupun ya masih sedikit lupa, tapi tetap dibimbing sama teknisinya tadi. Hanya menghafal toolsnya yang ada di komputer saja. Sebenarnya itu saja. Harapan kedepannya semoga kalau ada peralatan yang baru datang itu selalu diadakan pelatihan-pelatihan dari teknisi yang terkait ya. Jadi kemampuan kami di sini bisa meningkat lagi. Selamat siang, nama saya Agung Darsono. Di hari ini kami satu tim studio kulit di Balai Besar Seni Budaya Yogyakarta menerima tim dari training untuk alat laser, yaitu fungsinya untuk memberi logo nama atau untuk memberi gambar pada media kulit ataupun imitasi, dan semua berjalan lancar. Kami tambah ilmu yang baik dan bermanfaat nanti di kemudian hari. Kalau untuk produk dari kulit itu nanti bisa dompet, bisa ikat pinggang, bisa tas, yang dimana nanti dengan laser ini bisa membuat logo atau nama yang diinginkan sesuai desain. Kulit sapi dan imitasi yang mempunyai ketebalan tertentu untuk bisa dilaser. Untuk training ya awalnya kesulitan karena memang pertama kali baru menjalankan dan mengenal mesin itu, dan tapi alhamdulillah berjalan lancar dan sudah bisa mengoperasionalkan mesinnya. Ini untuk bertujuan untuk kami bisa mengembangkan atau melayani peserta diklat untuk membuat lebih baik atau menambah aksesoris dalam produk karya kulit. Kesannya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Tugimin, bekerja di studio kulit. Ini saya mencoba dengan alat yang super mahir ini, terukur, ukurannya bisa tepat, bisa bagus, pokoknya luar biasa lah, intinya bagus, bisa mencoba dengan maksimal, dan mudah-mudahan kelanjutannya bisa melakukan dengan baik. Dengan mesin ini cara mencoba intinya bisa maksimal, bisa bagus, bisa dioperasikan dengan sesuai dengan harapan, dan mudah-mudahan mesin ini bisa terpakai dengan maksimal. Terima kasih. Oke, Zakers, kita sudah selesai untuk melakukan training di Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Seni dan Budaya. Kita sudah melakukan training yang kemarin itu ada laser cutting ukuran 60, 40, 50 watt CO2. Kemudian hari ini hari kedua training juga mesin laser CO2 marking. Untuk trainingnya berjalan dengan lancar, alatnya berfungsi dengan normal, kemudian untuk user atau dengan teknisi yang menggunakan mesinnya semuanya juga sudah bisa menggunakan dengan lancar. Oke, Zakers, untuk sesi training ini, untuk video yang ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami. Bye bye.